Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-389. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Sejenak ia berdiam diri. Namun angan-angannya melambung ke segenap penjuru. Terbayang di rongga matanya, orang yang lemah itu berjalan tertatih-tatih, menyuruk di antara semak-semak yang rimbun. Namun usaha untuk melarikan diri itu benar-benar telah menyakitkan hatinya. "Guru," berkata Agung Sedayu kemudian, "apakah aku diperkenankan ikut mencari orang itu?" Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, "Kau tinggal di sini. Orang-orang itu harus tetap tenang. Kalau mereka dihinggapi lagi oleh ketakutan, maka mereka hanya akan menyusahkan saja. Usahakan agar mereka tetap bekerja di dapur dan agar makan dapat dikirim ke barak dan gardu pengawas." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku akan pergi sekarang. Kalau ada kesempatan, beritahu adikmu supaya ia tidak menunggu. Beritahukan kepadanya apa yang sudah terjadi. Para pengawas memang perlu mengetahui, tetapi orang lain tidak. Maksudku, tidak sekarang. Mungkin nanti atau kapan saja, mereka pun perlu mengetahuinya." "Ya Guru." "Kembalilah ke dapur. Kau harus berlaku seperti orang-orang kebanyakan untuk sementara, meskipun mereka sudah melihat kelebihanmu." "Ya Guru." "Hati-hatilah, aku akan pergi." "Tetapi, apakah Guru tidak makan lebih dahulu? Aku kira semuanya sudah masak." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum. Ditepuknya bahu Agung Sedayu sambil berkata, "Ah, kenapa kau bertanya begitu? Kalau orang-orang di dapur itulah yang bertanya kepadaku, itu sama sekali tidak aneh. Tetapi sekarang kau yang bertanya tentang makan itu. Apakah aku belum pernah mengatakan kepadamu bahwa aku pernah berpuasa sampai 6 bulan penuh dan hanya sekedar makan seadanya di sore hari? Kalau aku berbicara tentang nasi masak, lauk pauk, dan rangsum, barangkali kau tahu maksudnya." Agung Sedayu menundukkan kepalanya, wajahnya menjadi kemerah-merahan. Ternyata kadang-kadang ia masih salah menangkap maksud gurunya. Sambil mengangguk-angguk kecil, ia berdesis, "Ya, agaknya guru ingin membuat kesan bahwa semuanya sudah tenang dan membelokkan perhatian orang-orang ini." Sekali lagi Kiai Gringsing menepuk pundak Agung Sedayu. Kemudian ia berkata pula, "Sudahlah, tungguilah mereka. Ikutlah dengan mereka. Apa yang sebaiknya mereka lakukan. Aku akan mencoba mencari jejak orang yang hilang ini. Yang sebenarnya berbahaya bukan orang yang aku cari itu sendiri, tetapi apa yang akan dikerjakannya kemudian." "Baik Guru. Sekarang, marilah kita keluar dari tempat ini. Jangan kau sentuh dahulu mayat itu.
supaya tidak menumbuhkan kekacauan di ruang sebelah. Biarlah ia di tempatnya. Nanti apabila kita sudah mendapatkan waktu yang tepat, baiklah kita selenggarakan sebagaimana seharusnya. Agung Sedayu hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Ia pun kemudian mengikutinya. Ketika gurunya keluar dari bilik yang sempit itu, sejenak kemudian Kiai Gringsing sudah mulai melihat-lihat jejak yang barangkali dapat menunjukkan kemana orang yang kekurus-kurusan itu pergi. Ternyata rerumputan liar di sekitar barak itu telah menolongnya. Orang yang kekurus-kurusan itu sama sekali tidak sempat menghapus jejaknya. Rerumputan yang patah oleh injakan kakinya segera dapat dilihat oleh Kiai Gringsing. "Agung Sedayu," katanya, "untuk sementara aku dapat menemukan jejaknya. Aku akan mencoba mengikutinya. Tetapi apabila ia sempat masuk ke hutan, maka pencarian itu akan menjadi semakin sulit. Meskipun begitu, aku akan mencoba mencarinya sehari ini. Kalau aku gagal hari ini, aku akan menghentikannya." "Baiklah guru, aku akan berada di tengah-tengah mereka yang sedang bekerja di dapur itu." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun melangkahkan kakinya mengikuti jejak orang yang kekurus-kurusan. Dari jejak itu, Kiai Gringsing dapat menduga bahwa orang itu pasti masih terlampau lemah. Kadang ia melihat bekas kaki yang diseret di atas rerumputan. Mudah-mudahan orang itu masih belum terlampau jauh, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Namun sudah jelas baginya bahwa jejak itu menuju langsung ke dalam hutan belukar yang masih belum digarap. Kiai Gringsing pun kemudian berhenti sejenak ketika ia sudah sampai di tempat yang liar. Rerumputan alang-alang dan gerumbul-gerumbul perdu yang cukup lebat. Ditatapnya daerah di sekelilingnya dengan seksama. Kemudian dipandanginya hutan yang lebat beberapa ratus langkah lagi di hadapannya. "Orang itu pasti masuk ke sana," desisnya. Tetapi gerumbul-gerumbul liar, pohon-pohon perdu, dan bahkan batu-batu besar akan dapat menjadi tempat persembunyian yang baik. Tetapi Kiai Gringsing masih belum kehilangan jejak. Semakin tinggi batang-batang ilalang, semakin jelas jejak itu pergi kemana. Sesekali Kiai Gringsing melihat jejak itu masuk ke dalam gerumbul, tetapi ia masih dapat menemukan jejak kelanjutannya. Sehingga Kiai Gringsing masih berjalan mengikutinya, dan bahkan semakin jelas bahwa orang itu telah masuk ke dalam hutan. Kiai Gringsing tidak dapat menganggap tugas itu dapat dikerjakan sambil lalu saja. Mungkin orang yang kekurus-kurusan itu sendiri memang sudah tidak berbahaya. Tetapi apa yang berada di dalam hutan yang lebat itu merupakan suatu rahasia baginya. Rahasia yang tidak mudah dapat dipecahkannya. Seolah-olah ia harus berjalan dan meraba-raba di dalam gelap yang pekat. Tetapi Kiai Gringsing tidak mengurungkan niatnya. Ia tetap ingin mengikuti jejak orang yang kekurus-kurusan itu. Ia ingin lebih banyak tahu tentang keadaan yang sebenarnya di sekitar daerah pembukaan hutan itu. Persoalan yang selama ini menarik perhatiannya adalah ketakutan orang-orang di dalam barak dan bahkan para pengawas terhadap hantu-hantu.
Kemudian peristiwa yang timbul berturut-turut di saat-saat terakhir. Namun pada itu, bagi Kiai Gringsing tidak lagi dapat memisah-misahkan hantu-hantu yang menakutkan itu dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan orang-orang yang terpaksa mengorbankan dirinya. Demikianlah, maka dengan penuh kewaspadaan, Kiai Gringsing bergerak maju mengikuti jejak kaki di atas rerumputan, semakin lama semakin dekat dengan hutan yang lebat. Apakah orang yang kekurus-kurusan, yang telah terluka itu, tidak takut memasuki hutan yang liar itu? Bertanya Kiai Gringsing kepada diri sendiri. Dalam keadaan itu, maka ia pasti tidak akan dapat berbuat apa-apa seandainya ada seekor harimau lapar yang menjumpainya. Tetapi ternyata orang itu telah memilih bersembunyi di dalam hutan yang lebat itu. Agaknya menurut perhitungannya, ia lebih baik bertemu dan kalau perlu membuat perhitungan dengan binatang buas daripada dengan manusia jenisnya sendiri. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, katanya di dalam hati. Memang pada suatu saat, seseorang lebih merasa dirinya aman hidup di tempat yang terasing dari manusia lainnya. Meskipun ada kemungkinan ia harus berhadapan dengan seekor binatang buas. Pada suatu saat, memang manusia menjadi makhluk yang lebih menakutkan bagi manusia lainnya dari segala jenis makhluk yang lain, termasuk binatang yang paling buas sekalipun. Demikian juga agaknya bagi orang yang kekurus-kurusan itu. Manusia saat ini adalah makhluk yang paling ditakutinya, apalagi manusia-manusia tertentu yang memang ingin menangkapnya. Kiai Gringsing pun kemudian tertegun sejenak ketika ia telah sampai di tempat yang mulai rimbun. Beberapa batang pohon yang dikelilingi oleh semak-semak yang dapat bertebaran di sana-sini di antara batang-batang ilalang setinggi dada. Dengan demikian, Kiai Gringsing menjadi semakin berhati-hati setiap saat ia memperhatikan keadaan di sekelilingnya, bukan saja karena binatang buas, tetapi mungkin bahaya-bahaya yang lain telah mengancamnya pula. Sampai di tempat yang mulai rimbun itu, Kiai Gringsing masih belum kehilangan jejak. Ia masih melihat bekas kaki yang menuju langsung masuk ke dalam hutan yang lebat. Bahkan di beberapa tempat, ia melihat orang yang diikutinya itu beristirahat. Bekas-bekas rerumputan yang berpatahan menimbulkan dugaan padanya bahwa orang yang kekurus-kurusan itu telah benar-benar kelelahan dan duduk di atas rerumputan liar, atau bahkan berbaring sama sekali. Sehingga dengan demikian, Kiai Gringsing memperhitungkan bahwa orang itu masih belum terlampau jauh di hadapannya. Bahkan mungkin ia telah hampir dapat menyusulnya. Dengan demikian, Kiai Gringsing menjadi semakin berhati-hati. Banyak kemungkinan yang dihadapinya di balik rimbunnya dedaunan dan lebatnya pepohonan. Langkah kaki Kiai Gringsing pun menjadi semakin perlahan-lahan. Ia mencoba mempergunakan segenap inderanya untuk memperhatikan setiap bunyi apapun. Desir dedaunan yang disentuh angin atau derik ranting-ranting yang patah. Dada Kiai Gringsing berdesir ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara burung kedasih di kejauhan. Suara burung kedasih seperti yang pernah didengarnya di tempat kerjanya
di tempat Kiai Gringsing dan kedua muridnya membuka hutan. Tetapi kali ini Kiai Gringsing menangkap irama yang berbeda dari suara burung kedasih yang pernah didengarnya. Kali ini suara burung itu terdengar semakin lamban dan tidak terus seperti yang pernah didengarnya. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia mengerti bahwa suara burung itu bukanlah suara burung yang sewajarnya. Ia mencoba menarik hubungan antara suara burung yang sering didengarnya dengan suara burung yang kini sedang melengking, hampir tidak putus-putusnya dalam irama yang berbeda. Perlahan-lahan, Kiai Gringsing itu melangkah terus. Ia kini ingin melihat siapa atau apakah yang telah menimbulkan bunyi itu. Apakah benar-benar seekor burung kedasih atau sama sekali bukan seekor burung? Dengan dada yang berdebar-debar, Kiai Gringsing berusaha untuk tidak mengejutkan sumber bunyi itu. Ia harus menjaga langkahnya baik-baik, bukan saja langkahnya, tetapi juga pernafasannya. Sekali lagi Kiai Gringsing tertegun. Di kejauhan, ia mendengar pula suara burung kedasih, mirip dengan suara yang masih saja bergema di antara pepohonan hutan. Bahkan seolah-olah suara burung itu menjadi saling sahut-menyahut. Akhirnya menjadi semakin jelas, desisnya. Usaha membuka hutan ini memang menghadapi tantangan yang berat. Ternyata ada suatu kekuatan yang tersusun rapi dan luas yang membayangi usaha perluasan tanah Mataram. Namun Kiai Gringsing tidak dapat membayangkan apakah usaha untuk merintangi perluasan tanah Mataram ini hanya terbatas di daerah ini saja, atau tersebar di seluruh medan kerja dari rencana pembukaan hutan Mentawuk ini. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun menjadi semakin dekat dengan sumber bunyi yang menyerupai suara burung kedasih itu, sehingga suara itu menjadi semakin jelas karenanya. Sedang di kejauhan masih juga terdengar bunyi yang lain yang seolah-olah sedang menjawab keluhan yang memelas dari suara burung yang semakin dekat ini. Suatu cara yang baik, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Isyarat yang tidak mudah diketahui oleh orang lain. Dengan demikian, Kiai Gringsing kini mempunyai dua petunjuk untuk melangkah maju. Bekas-bekas kaki yang menjadi semakin samar karena semak-semak yang menjadi rimbun, dan pepohonan yang semakin lebat, dan juga suara burung kedasih itu. Tetapi Kiai Gringsing masih juga belum yakin bahwa ada hubungan yang erat antara suara burung itu dengan orang yang kekurus-kurusan yang telah melarikan diri setelah membunuh kawannya, orang yang tinggi kekar yang sedang diikat oleh Agung Sedayu. Karena itu, maka Kiai Gringsing masih harus melihat dan membuktikan apakah sebenarnya yang sedang dihadapinya. Demikianlah, perlahan-lahan ia bergerak maju, semakin lama semakin dekat. Suara burung kedasih itu kini seakan-akan sudah berada di depan hidungnya. Dalam pada itu suara burung kedasih yang lain pun rasa-rasanya menjadi semakin dekat pula. Seakan-akan kedua bunyi itu sedang berusaha saling mendekati. Dengan menahan nafasnya,
Kiai Gringsing menyusup ke dalam semak-semak. Kini ia sudah berada di dalam hutan yang semakin lebat. Suara itu sudah terlampau dekat daripadanya. Kiai Gringsing tertegun sejenak. Dadanya berdesir ketika ia menyibakkan dedaunan yang rimbun itu. Kini ia melihat dengan sepasang matanya bahwa suara burung kedasi itu sama sekali bukan suara seekor burung. Di balik sebatang kayu yang besar, ia melihat dengan jelas seseorang bersandar dengan lemahnya. Dengan nafas yang terengah-engah, ia tengah menirukan suara burung kedasi yang seakan-akan sedang mengeluh. Dan orang itu adalah orang yang kekurus-kurusan, yang badannya dipenuhi oleh luka-luka bekas ujung cambuk Swandaru. Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya. Ternyata orang itu bukannya orang yang dengan mudah menyerah pada keadaan. Meskipun tubuhnya sudah terlampau lelah, namun ia masih juga berusaha untuk melarikan diri dan menghubungi kawan-kawannya. Dengan demikian, maka Kiai Gringsing tidak segera bertindak sesuatu. Ia justru berusaha bersembunyi. Ia ingin melihat apa yang akan segera terjadi. Ia mengharap seseorang yang menyambut dengan suara burung kedasi itu pula akan datang ke tempat itu untuk menolong kawannya yang terluka ini. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun dengan hati-hati sekali berusaha pula untuk mendapat tempat yang mapan, yang dengan agak mudah dapat mengintip orang yang kini sedang bersandar dengan lemahnya pada sebatang pohon besar. Dengan dada yang berdebar-debar, Kiai Gringsing pun menunggu. Seperti orang yang kekurus-kurusan itu, maka terasa waktu berjalan dengan lambatnya. Dengan gelisah, setiap kali orang itu menirukan suara burung kedasi yang selalu disahut oleh suara yang lain, yang terdengar semakin lama menjadi semakin dekat. Mudah-mudahan aku dapat menemukan mereka, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Kalau seseorang datang, aku berharap bahwa orang itu akan mampu memberikan banyak keterangan tentang lingkungannya yang merupakan rahasia bagi orang-orang yang sedang membuka hutan itu. Tetapi aku sama sekali masih belum dapat menilai berapa banyak dan berapa tinggi kemampuan mereka. Kiai Gringsing menjadi semakin berhati-hati ketika ia mendengar suara burung kedasi itu semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Bahkan Kiai Gringsing kemudian hampir tidak dapat menarik nafas lagi ketika tiba-tiba ia melihat seseorang muncul dari balik semak-semak. Kiai Gringsing terkejut melihat orang itu. Orang itu adalah dukun yang pernah didatanginya. Dukun yang mengaku dirinya mampu berhubungan dengan hantu-hantu di Alas Mentawai. Sejenak Kiai Gringsing terpesona. Agaknya memang ada suatu kumpulan orang-orang yang telah menyusun dirinya dalam suatu ikatan yang rapi. Masih mempunyai tugasnya sendiri di tempat yang sudah mereka bagi sebaik-baiknya. Di lingkungan pengawas, di lingkungan pendatang dan bahkan dukun itu yang menampung persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh orang-orang di dalam lingkungan masing-masing. Dengan penuh minat, Kiai Gringsing memperhatikan apa yang akan terjadi di hadapannya
Karena itu, maka ia pun berusaha untuk tidak menumbuhkan bunyi apapun yang akan dapat mengganggu pertemuan itu. Dukun itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kau tidak mampu menyelesaikan tugasmu dengan baik. Orang yang kekurus-kurusan itu menyahut. Maaf, bukan aku tidak mampu. Tetapi kali ini, kita berhadapan dengan orang-orang gila yang harus diperhitungkan. Kenapa kau? Bertanya dukun itu. Aku tidak dapat melawan senjata anak muda yang gemuk itu. Anak Trunopodang. Anak yang menurut keterangan bernama Sangkan itu. Iya, tetapi aku kemudian pasti bahwa itu bukan namanya. Seperti Trunopodang, itu pun pasti bukan namanya pula. Dukun itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, dukun itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, apakah kau sudah berusaha sebaik-baiknya? Tentu, bahkan semua orang di antara kami sudah bergerak saat itu. Dan kalian tetap tidak berhasil. Orang yang terluka itu menggelengkan kepalanya. Aku lemah sekali. Di mana kawan-kawanmu sekarang? Semuanya sudah terbunuh. Semuanya, juga pengawas itu. Iya. Gila, bukankah kalian mempunyai jenis senjata yang tidak dimiliki oleh orang lain? Bukankah kalian telah dibekali dengan senjata-senjata beracun? Iya, tetapi kami tidak mampu melawannya. Dan ternyata racun itu bukan tidak terlawan. Kami sudah mempergunakan segala macam cara, tetapi kami tidak berhasil melawan Trunopodang beserta kedua anak-anaknya. Dukun itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya orang yang kekurus-kurusan itu dengan seksama seolah-olah ia ingin meyakinkan apakah kata-kata yang diucapkannya itu benar. Sejenak kemudian, ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia melihat luka yang silang melintang di tubuh orang yang kekurus-kurusan itu. Untunglah bahwa kau masih hidup, desis dukun yang bernama Kiai Damar itu. Apakah semua kawan-kawanmu sudah mati? Iya, semua sudah mati. Dukun itu menggeram. Dan kau pun luka-luka parah. Agaknya kau pun hampir mati pula. Iya, kalau aku dibiarkan begini untuk 3 hari, barangkali aku memang akan mati. Tetapi kalau kau mengobati aku akan berusaha untuk bertahan. Kiai Damar mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan mengobatimu. Mungkin kita masih mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu. Aku masih melihat kemungkinan itu, terutama apabila Trunopodang dan kedua anaknya dapat disingkirkan. Kiai Damar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah, aku sendiri akan menemuinya. Aku sendiri akan membunuhnya dengan cara apapun. Tetapi aku kira kita tidak perlu lagi mempergunakan cara yang berbelit-belit. Kalau pada suatu saat ia bekerja di tanah garapannya, kita temui saja orang itu. Kita langsung membunuhnya, menusuk perutnya dengan pedang. Begitu. Tetapi tidak semudah itu. Ia mampu berkelahi. Kedua anak-anaknya adalah anak-anak muda yang berbahaya. Aku tidak tahu apakah ayahnya juga berbahaya. Aku tidak akan sendiri. Aku akan datang dengan 2 atau 3 orang. Sehingga aku yakin bahwa aku akan dapat membunuhnya.
Terserahlah, sekarang aku memerlukan pertolongan. Baiklah, aku akan membawamu ke gubukku. Tetapi, aku sudah tidak mampu lagi berjalan sendiri. Apakah aku harus mendukungmu? Tidak perlu, tetapi kau harus membantu aku berjalan. Baiklah, beruntunglah kau bahwa aku tidak memutuskan untuk membunuhmu saja daripada kau menambah tugas tanpa arti. Jangan menganggap aku tidak berarti lagi. Aku dapat banyak memberikan bahan kepadamu tentang Trunopodang dan kedua anak-anaknya. Baiklah, marilah aku akan membapahmu. Demikianlah, maka Kiai Damar pun segera berusaha menolong orang yang kekurus-kurusan itu dan memapahnya berjalan perlahan-lahan. Dalam pada itu, Kiai Gringsing yang menunggui keduanya menjadi termangu-mangu. Ia tidak segera dapat menentukan apakah yang sebaiknya dilakukannya. Namun kemudian ia memutuskan untuk membiarkan saja keduanya pergi. Ia masih memerlukannya untuk mengetahui hubungan yang lebih luas lagi dari mereka itu. Kiai Gringsing memperhitungkan bahwa Kiai Damar pasti akan menghubungi kawan-kawannya yang lain. Dengan demikian, Kiai Gringsing mengharap bahwa ia pada suatu saat akan dapat menemukan sebagian besar dari anggota kelompok dari orang-orang yang selama ini selalu membayangi kerja orang-orang yang sedang membuka hutan itu. Dengan demikian, maka Kiai Gringsing masih saja tetap di dalam persembunyiannya. Bahkan ia masih juga mencoba menahan desah nafasnya agar tidak didengar oleh kedua orang itu. Dari tempatnya, Kiai Gringsing melihat keduanya berjalan tertatih-tatih, menembus gerumbul-gerumbul yang lebat, menyusup di antara pepohonan dan semak-semak berduri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.